Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah aku upload lagi ya setelah kemarin libur sehari saat lebaran Idul Adha. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat hari raya Idul Adha ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini tuh sebenarnya video sebelum Idul Adha, tapi baru diupload setelah Idul Adha ya mam. Emang sengaja sih aku Idul Adha libur nggak upload video karena pasti teman-teman sibuk ya, family time, bakar-bakar atau nyembelih hewan kurban. Tahun ini teman-teman ada nyembelih nggak sih? Sharing-sharing ya di kolom komentar. Oke, jadi ini kegiatan sore aku, sore-sore gabut pengen bikin dimsum. Jadi sebenarnya alasan aku kemarin ke pasar itu karena aku mau belanja bahan untuk bikin dimsum. Belum apa-apa, masih di awal video udah belibet ya. Untuk resepnya nanti aku cantumin ya mam. Ini pertama aku lagi marutin wortel. Aku parutinnya sedikit aja karena ini cuma buat topping di atasnya aja untuk mempercantik, jadi nggak perlu banyak-banyak. Dan selanjutnya ini aku mau pisahin kuning dan putih telur. Aku tuh cuma pakai satu putih telur ya, jadi kuningnya nggak dipakai. Ini aku salah banget, kenapa putihnya nggak langsung aku taruh di blender aja gitu ya, malah aku taruh di tempat kayak gini. Jadi ya udahlah, dituang aja ya. Untuk ayam dan juga udangnya tadi tuh udah aku timbang ya teman-teman. Ini aku cuci lagi. Higienis ya meskipun nggak pakai sarung tangan. Dan bahan berikutnya ini ada minyak ayam. Tadi aku bikin minyak ayam dari kulit ayam. Terus minyaknya aku pakai untuk goreng bawang ya mam, bamer dan baput. Aku pakai 3 siung baput dan 2 siung bawang merah. Itu aku iris tipis tapi enggak tipis-tipis banget. Terus habis gitu digoreng pakai minyak bawang yang udah aku bikin. Dan ini aku blender dulu si putih telur sama bumbu bawang yang tadi udah aku bikin ya. Habis di blender terus kita sisihkan dulu. Lanjut blendernya kita pakai untuk ngeblender ayamnya. Tapi ini sebelumnya karena masih kurang halus, jadi aku blender lagi ya mam sampai benar-benar halus. Ini udah halus, baru disisihkan lah ya, kita taruh di wadah. Gak apa-apa ya mam, bekasnya langsung dipakai karena nantinya juga pasti tercampur. Ini untuk ayamnya satu resep itu pakai 300 gram ayam karena aku ini tuh pertama kali banget untuk bikin dimsum. Jadi aku coba satu resep dulu, kalau cocok di lidah aku barulah nanti bikin lagi yang agak banyak ya. Lanjut ayamnya di blender. Ini tuh aku nggak pakai paha, jadi pakai dada ya. Soalnya teman-teman tahu sendiri ya, waktu ke pasar kemarin itu tukang ayamnya ngantri banget. Jadi aku nggak tega kalau untuk pesen paha filet ya. Soalnya yang lain juga pada ngantri ya mam. Jadi ya udahlah aku beli dada aja dan nggak di filet. Jadi kalau dada kan lebih gampang ya ngefiletnya, makanya aku pilih dada gitu. Aku bisa ngefilet sendiri di rumah. Ngeblendernya sengaja dibagi jadi 2 karena blendernya mini. Jadi harus sabar-sabar ya. Ini bikin satu resep aja, bolak-balik ngeblendernya gimana bikin banyak resep ya mam. Nggak kebayang deh, harusnya sih pakai chopper ya. Berhubung aku nggak ada, jadi ya udahlah pakai seadanya aja. Mungkin kalau pakai chopper jadi lebih gampang dan cepet ya, bisa langsung disatuin semua bahan-bahannya. Gak perlu di blender satu persatu kayak gini. Oke, ini ayamnya udah halus. Untuk ayam itu halus ya mam, bener-bener halus. Nah untuk si udangnya nanti itu kasar aja ya. Tapi kalau yang aku blender kemarin sih itu terlalu kasar ya, jadi masih ada udang yang utuh gitu tapi yang ukurannya kecil. Tapi nggak apa-apa ya karena nggak untuk dijual, jadi oke-oke aja. Ini udangnya aku pakai 100 gram. Pokoknya nanti resepnya di akhir video ya mam, sambil aku lihat dulu nih jadi atau enggak sih dimsumnya. Kalau oke jadi barulah aku share ya resepnya ke teman-teman. Ini tinggal yang terakhir ya mam, tinggal udangnya aja di blender sebentar. Cuma ada sedikit kendala, bukan sedikit sih, ini kendala gede ya. Pas waktu selesai di blender aku baru nyadar kalau kulit udangnya itu belum di
kupas. Jadi ya udah aku ngeblender lagi dari awal ya, cuma nggak aku video biar cepet. Nah ini kita mulai satu-satuin bahan-bahannya ya. Yang pertama ada 300 gram dada ayam filet yang udah dihaluskan. Lebih bagusnya sih pakai paha filet ya, hasilnya lebih juicy. Lanjut masukkan juga udang ya, 100 gram yang udah di blender kasar. Ini udangnya kurang halus ya, seperti yang aku bilang. Terus masukin juga daun bawang ya mam, seikhlasnya aja, sesuai selera teman-teman. Kalau yang suka banyak ya dibanyakin aja. Terus masukin 7 sendok tepung tapioka. Berikutnya aku juga masukkan saus tiram. Aku pakai yang merek Sauri ya. Ini 1 sendok makan. Untuk bumbu-bumbuan kayak gini itu diikutin aja ya mam resepnya, supaya rasanya itu enak kalau untuk yang belum pernah bikin kayak aku. Terus ini aku masukin 1 sendok makan kecap asin. Dan yang terakhir ini aku masukin 1 sendok makan juga minyak wijen. Dan ini juga ya, jangan lupa bumbu yang tadi sudah aku blender, putih telur, bawang putih, bawang merah goreng yang digoreng pakai minyak ayam. Pakai minyak biasa juga nggak apa-apa ya, terserah teman-teman. Terus ini aku masukin sedikit gula, garam, dan juga penyedap. Untuk penyedap itu menyesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau nggak suka pakai mecin ya udah nggak usah pakai mecin, di skip aja. Karena aku pecinta mecin, jadi aku kasih mecin sedikit aja tuh, sedikit lah pokoknya ada ya. Terus lada juga sedikit, soalnya suami sama kakak Gibran itu kurang suka lada. Lalu yang terakhir kita aduk-aduk aja ya, sampai adonannya tercampur rata sama bumbu-bumbunya. Awalnya tuh aku pikir ini kayaknya kaku deh adonannya, tapi lama-lama itu enggak ya mam, enggak kaku. Jadi pokoknya konsistensinya sesuai lah. Ini mirip-mirip kayak adonan pentol gitu ya konsistensinya. Kalau teman-teman bener dan ngikutin banget resepnya, pasti hasilnya bakalan seperti ini adonannya. Oke, sambil nunggu si pancinya panas, ini aku mau beresin dulu alat dan bahan yang sudah tidak terpakai dan yang mau dicuci. Aku balik-balikin ya ke tempatnya. Untuk yang mau dicuci ya aku taruh di wastafel ya, biar nggak berantakan. Teman-teman lihat sendiri ya, aku dari tadi tuh ngelap-ngelap gitu ya, padahal belum selesai. Soalnya banyak banget semut mam, kalau nggak dilap itu semut itu tiba-tiba datang ya. Jadi harus dikit-dikit dilap. Oke, kita mulai ya untuk nyetak dimsumnya. Ini ngebentuk ya, bukan nyetak karena nggak pakai cetakan. Maaf kalau amatiran ya mam. Kalau cara aku sih kayak gini, diratain dulu ke kulit dimsumnya ya. Habis itu kita cubit-cubit aja bagian pinggir-pinggirannya seperti ini, pelan-pelan aja, yang penting pasti ya. Pokoknya karena aku amatiran, jadi bikin satu dimsum itu aku makan waktu sekitar 1 menitan lebih lah ya. Lambat kali ya mam ya. Terus setelah dicubit semua kayak gini, baru atasnya kita tutup pakai sedikit adonan lagi biar rata ya. Tuh kayak gitu. Dan terakhir kita kasih topping wortel biar cantik di atasnya nih. Tuh kayak gitu ya mam, dipadet-padetin dulu sebelum dikasih topping. Terus dikasih topping deh kayak gini, cantik kan? Tuh not bad lah ya, meskipun pertama kali bikin. Kalau ada teman-teman yang sudah mahir bikin dimsum, kritik aku dong, benerin ya kalau ada langkah-langkah aku yang salah. Terus kalau ada tips-tips juga bisa teman-teman kasih ya di kolom komentar. Terima kasih. Ini yang kedua udah lumayan lah ya, udah bisa lebih cepet. Dan aku juga nih videonya cepetin aja biar nggak makan waktu gitu ya. Nih yang kedua udah bisa cepet.
Oke, kita singkat aja ya biar nggak berlama-lama. Ini tinggal ngukus si dimsumnya karena udah panas juga apinya, pancinya ya udah blubub-blubub, udah mendidih lah ya pokoknya airnya. Baru dimasukin lah satu-satu dimsumnya. Ini ternyata gede kecil ya mam, aku tuh nggak bisa jelasin tipsnya gimana caranya bikin yang kecil. Pokoknya yang jelas teman-teman nanti kalau mau bikin dimsumnya kecil-kecil, ngolesin si adonannya tuh tipis-tipis aja. Terus waktu nyubit-nyubitin itu teman-teman tekan ya, setelah dicubit semua baru disatuin dan ditekan gitu, nanti bisa jadi kecil si dimsumnya. Jadi teman-teman untuk dijual itu bisa jadi dapat banyak. Nih karena aku masih amatiran makanya gede kecil ya, baru tahu caranya begitu gitu ya. Oke, lanjut, kita mau cuci ya sambil nunggu dimsumnya matang, sambil cuci piring biar semua kerjaan di dapur selesai sekaligus ya. Udah numpuk juga nih cuciannya, udah nunggu untuk dicuci. Ini udah aku sabunin ya mam, sebelumnya wastafelnya tadi tuh sebelum dipakai udah aku bersihin dulu, barulah dipakai untuk numpuk cucian yang sudah disabun ya mam. Ini buat kayak kotak-kotak yang mau aku taruh ke bawah itu aku jadiin satu aja di baskom, nanti tinggal pindahin ke bawah gitu ya. Kecuali kayak piring-piring langsung aku taruh ke tempatnya. BTW seinget aku tuh aku belum pernah cobain dimsum ya mam, cuma akhir-akhir ini tuh di kotaku lagi banyak dimsum-dimsum yang buka cabang gitu, termasuk di rumahku juga ada ya ibu-ibu yang jualan dimsum dan harganya tuh menurut aku lumayan mahal ya. Untuk 6 bijinya itu 20.000. Jadi aku penasaran gimana sih cara bikinnya. Kalau nonton di TikTok mah kelihatannya gampang ya, tapi ternyata pas dilakuin ya lumayan rumit ternyata, dan bahannya juga banyak makai daging ayam dan udang, makanya harganya mahal ya mam ya. Dan ini aku nyuci piring sekaligus lap-lap yang tadi aku pakai juga sudah selesai. Lanjut aku bilas sih wastafelnya ya biar nggak berkerak. Dan habis ini aku juga lanjut mau ngelap-ngelap meja yang tadi aku pakai untuk kerja ya, biar bersih dan nggak banyak semut ya mam. Mungkin teman-teman ataupun saudara aku yang masuk ke rumah ini tuh ngelihat dapur aku bersih banget, mejanya bersih, kompornya bersih, kayak kelihatannya tuh aku nggak pernah masak ya, padahal aku tuh ya tiap hari pasti masak dan berkreasi kayak gini. Cuma karena banyak semut jadi harus menjaga banget kebersihannya gitu ya. Oke, ini si dimsumnya aku tes tusuk dulu, kayaknya sih udah mateng. Ini aku tusuk pakai garpu ya, aku tusuk 2 gitu ya untuk memastikan. Ternyata udah bener-bener matang, jadi mau lanjut aku angkat. Wanginya juga enak banget. Kalau diinget-inget sih aku nggak pernah cobain dimsum, tapi mungkin pernah ya, cuma akunya lupa gitu ya mam. Pas waktu aku cobain rasa dimsumnya tuh enak dan familiar gitu rasanya, padahal aku pikir-pikir kayak nggak pernah gitu, tapi setelah dicobain kayaknya pernah deh gitu. Tapi akunya aja yang lupa ya. Ini udah aku angkatin semuanya dan aku juga kukus yang berikutnya. Ini hasilnya segini. Dalam satu resep itu karena gede kecil aku dapatnya tuh sekitar 20 sekianan gitu ya. Kalau sama-sama ukurannya sih kayaknya dapatnya sekitar 30-an deh. Rasanya bener-bener enak, daging ayam dan udangnya kerasa banget dan teksturnya padat. Mungkin teman-teman pengen cobain juga, ini aku sertain ya resepnya. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia ya.